Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ini sini kita berkumpul di ruang guru pesantren kita contoh yang berhormat ibu kepala sekolah, yang menghormati rekan guru dan kita sama. Pada kesempatan kali ini di siang hari ini saya mendapat tugas untuk melaksanakan pemetaan aset yang tugas aksi nyata modul 3.2 pendidikan guru penggerak. Apa saja yang akan kita petakan di pemetaan aset kali ini nanti kita simak bersama-sama. Menurut Green and Hans 2016 yang mengatakan tugas utama atau dalam buku ini disebut sebagai materi utama. Jadi dalam sebuah sekolah diibaratkan dalam ekosistem sekolah itu ada dua ekosistem, ya, ekosistem biotik dan abiotik, berupa benda hidup dan benda hidup. Namun ada 7 modal yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah dalam pemanfaatannya. Ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Yang pertama manusia, yang kedua fisik, yang ketiga sosial, yang keempat politik, yang kelima finansial, keenam agama dan budaya, dan yang ketujuh adalah lingkungan alam. Kita ke aset manusia terlebih dahulu. Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventaris perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Jadi aset manusia itu aset yang dimiliki oleh sekolah, ada guru, murid, wali murid, komite, itu namanya aset manusia. Yang berikutnya ada aset fisik. Aset fisik juga dibagi menjadi dua, bangunan dan infrastruktur sarana dan prasarana. Bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Infrastruktur mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain sebagainya. Di sekolah kita ada gedung, mulai dari kelas, kantor, terusan perpustakaan, ada UKS, kamar mandi, terus apalagi ruang guru, ruang kepala sekolah, itu termasuk gedung. Sedangkan infrastruktur prasarana yang kita punya ada laptop, tablet, jaringan internet, baru ada itu. Yang berikutnya sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalamnya. Beberapa contoh tipe asosiasi adalah berdasarkan keyakinan, kesamaan profesi, kesamaan hobi, terdapat beberapa macam bentuk modal sosial, fisik, lembaga, asosiasi institusi, dan sebagainya. Jadi model sosial kita adalah berbagai jenis profesi yang ada di lingkungan sekolah yang bisa dilibatkan atau sebagai guru tamu dalam pembelajaran. Di SD kita belum pernah ada guru tamu yang mengisi tentang pembelajaran. Kayak misalnya di tempat berita ada tukang bikin tanda mendoakan bendera, nanti bisa dijadikan guru tamu dalam pembelajaran dari pembahasan membuat mendoan. Kayak kemarin Budian guru tamu untuk membuat soto raja, kan itu masuk guru tamu juga. Ya. Jadi di sini untuk mengenal aset sosial kita bisa mencari guru tamu untuk mendukung pembelajaran yang dilaksanakan seperti itu. Yang berikutnya adalah modal politik. Modal politik hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sekolah.
Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini sesuai dengan pembelajaran guru penggerak Undang-Undang 31 pengambilan keputusan berbasis kebijakan ya, berhubungan dengan baik, urusan keadilan versus kasih sayang. Ya, ini hubungannya dengan asas politik. Dan berikutnya finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Karena kita berada di sekolah, maka komunitas kita adalah SD. Jadi finansial kita berupa dana BOS dan sumbangan yang dilaksanakan di sekolah, misalnya hari Jumat ada amal yang dilakukan oleh siswa. Ini termasuk aset yang ada di SD kita. Yang berikutnya ada agama dan budaya, adalah sistem yang perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasi perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Karena di sini agamanya Islam, kita punya TPQ yang dikelola oleh Bu Idamah Muda, bisa kita manfaatkan juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Urusan kebudayaan di Balai Desa Janduk ada perpustakaan, kita bisa memanfaatkan perpustakaan desa sebagai sarana belajar murid supaya tidak bosan berkelas. Yang terakhir adalah lingkungan alam. Jadi kita memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber belajar yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ada tanah, kebun, pepohonan, sungai dan sebagainya. Ini adalah ketujuh aset yang akan kita dapatkan nantinya. Mari kita berdiskusi bersama apa saja sih aset yang kita punyai dan apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi atau menindaklanjuti aset yang ada. Kita pemetaan aset manusia, ada berapa guru yang kita punya? Berapa Pak? 9. Juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dengan sekolah. 9 maksudnya mungkin dengan yang ampuan. Ya sama Mbak Jen ya. Nah, di aset manusia ini berarti apakah semua sudah di situ bisa kita rinci dari gurunya sudah S1 semua atau belum, linear apa tidak, misalnya sudah bersertifikasi atau belum, ASN atau belum dan sebagainya. Ini merupakan aset-aset yang dapat kita dapatkan nantinya. Ya. Nanti di tulisan itu tidak apa-apa. Urusan fisik tadi sudah saya sebutkan, ada gedung, ruang dan sebagainya. Ya. Fisik nanti kita katakan. Sosial, kira-kira apa yang kebudayaan apa yang pekerjaan apa yang bisa dijadikan kita sebagai guru tamu nantinya dalam sekolahan. Karena pentingnya guru tamu dalam sebuah komunitas atau sekolah, di saat kita tidak bisa menguasai sebuah materi tertentu, kita bisa mengundang guru tamu sebagai narasumbernya. Hal ini belum pernah kita lakukan di SD kita. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan itu tentang sosial, berbagai macam profesi pekerjaan orang tua atau yang ada di masyarakat. Politik ini bukan berarti kita berpolitik tidak, tetapi lebih kayak misalnya kalau di SMA itu ada ilketos ya, kemudian ketua OSIS. Tujuan di SD biasanya kalau awal pembelajaran berarti penentuan kelas dan sebagainya, itu kan termasuk aset politik. Finansial hanya ada 2, BOS dan sumbangan sungai ya, ruang sosial ya untuk kegiatan sosial. Komputer bisa dimasukkan. Boleh. Halo. Boleh. Dari dulu SD kita belum pernah mengadakan apa ya kemudian sing alumni. Alumni. Penggalangan dana melalui alumni.
pernah, dulu pas dulu pernah. komputer lagi ya, pengadaan komputer Sehingga sukses. yang dulu pernah. Ya. Dulu pernah ada komputer satu, zaman saya masih lihat ada komputer satu itu. Apa namanya, modal finansial yang kita punyai nanti bisa untuk ditindaklanjuti finansialnya seperti penopang penambah dana sekolah. Kemudian budaya tadi saya sebutkan ada TKI, perusahaan budaya ini juga di Balai Desa ada kesenian karawitan, memang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya tinggal kita saja mau atau tidak belajar mengoptimalkan sebuah aset yang ada di lingkungan sekitar. Kalau kita bersinergi dengan PGRI Ranting, dulu pernah terjadwal atau pernah diusulkan latihan karawitan ya, tapi sekarang memang belum pernah terjalani program tersebut sehingga kita bisa dijalankan. Terus kalau misalnya di sini ada pengantin atau apa bisa latihan BMC dan sebagainya. Itu kan masih aset, ya. Aset yang bisa suatu waktu kita mengundang mereka untuk datang ke sini, entah itu belajar rias atau belajar apa, dan kan bisa kita lakukan. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa terlaksana dengan baik. Terus yang berikutnya, lingkungan alam tentu lingkungan kita sangat erat dengan alam dan bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagaimana. Ya, ini berarti kalau misalnya kau sukses keternakan, nanti kita ada peternakan dulu. Tapi bersama sawah seperti ini sumber dan dan sebagainya ini cukup sangat. Ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita ke program berdasarkan aset yang kita miliki. Pak Santo minta tolong ke akunnya yang di bawah saja. Sini yang ini Pak. Ke atas. Kalau ini tidak disalin linknya Pak. Wis, itu saja. Nah, keterkaitan aset dengan program 3.3 atau modul 3.3, program yang berdampak positif terhadap murid adalah ini. Dulu saya visi misinya adalah meningkatkan literasi sejak dini. Nah, kemarin saya konsultasikan dengan Fasil. Setelah saya sebenarnya tidak tahu apakah program saya ini bisa berhubungan dengan visinya atau apa tidak. Ternyata setelah saya tanyakan ini berhubungan dengan visi yang saya buat, jadi meningkatkan literasi, tapi di sini saya menggunakan media digital. Jadi ini program guru penggerak yang saya buat kelas digital, saya khususkan di kelas 6 terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui seberapa efektif program yang saya buat. Ya. Di bawah kantor mobil dengan di sini ada beberapa menu, ada daftar peserta didik, bahan belajar, daftar nilai, lagi Pak. Ini belajar, daftar tabungan, jurnal kelas, terusan bank soal, rumah cerita, titik dan sana. Nah, di daftar peserta didik ini belum saya isi karena kesibukan saya. Jadi belum semua tercover, tapi di bahan belajar siswa bisa diakses. Klik ini Pak, linknya, iya. Saya klik baik. Nah itu yang baru. Nah itu. Di bahan belajar. Di modul 3.3 atau di pengelolaan program yang berdampak positif pada murid,
Di sini ada tiga unsur yang harus kita penuhi, yaitu voice, choice, dan ownership. Voice berarti siswa terlibat aktif dalam pembuatan program. Choice berarti siswa bisa memilih sendiri program yang akan memilih pembelajaran yang akan dipelajari, dan ownership itu bersama-sama menjaga program ini bagaimana berjalan. Ya. Kenapa saya memilih ini? Sebenarnya latar belakang yang saya rasakan saat ini di kelas 6 adalah mereka sudah aktif di media sosial, di HP, sehingga saya berpikiran kenapa saya tidak menghadirkan kelas di HP mereka. Jadi latar belakang munculnya kelas digital ini adalah itu, karena saya sering mendapati siswa yang WA saya sampai malam dan sebagainya. Ya. Ini kenapa saya muncul program ini. Jadi tujuannya itu untuk menghadirkan kelas di HP mereka dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Saya kira ini adalah program yang sangat simpel. Semua guru bisa, semua guru punya akun Google. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan akun Google tersebut untuk media pembelajaran. Nanti ada kaitannya dengan RTL yang saya laksanakan, yaitu tentang MPK. Ya. Ini kita masih dengan penjelasan dulu. Di sini di IPA Pak, IPAS Pak. Di IPAS yang sudah saya isi. Sampai keluar 5. Ini dia berat. Nah itu juga klik dari situ. Nah itu IPAS. Nah di menu IPAS tadi seluruh pembelajaran sudah saya buatkan menunya. Nah program ini adalah program kokurikuler. Jadi untuk memperdalam atau pengayaan terhadap siswa yang belum menguasai materi yang diajarkan di dalam sekolah atau di dalam kelas ini. Jadi, ini semua video saya buat sendiri. Tetapi apabila Bapak Ibu mau mengambil dari link-link YouTube yang ada, bisa dimasukkan di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal membuatkan Google Set saja, nanti pembelajarannya bisa diambil dari YouTube yang ada. Video pembelajarannya ada di YouTube. Terserah mau apa saja yang sesuai dengan buku yang ada di sekolah. Karena kelas 6 tema kebanyakan yang di YouTube adalah tema, jadi saya membuat video ini sesuai dengan buku yang saya gunakan. Pembelajaran kelas 6 ini. Ya. Ini masih IPAS, semuanya belum saya isi, tapi ada juga yang saya isi. Jadi kita punya tablet yang banyak, 22 tablet untuk kelas 5 dan 6 kayaknya cukup. Ya kan? Nah, saya ingin mengoptimalkan tablet ini sebagai media pembelajaran di kelas. Jadi rencana saya nanti tentu dengan tablet otomatis saya butuh akun belajar ID supaya bisa masuk ke Canva, jadi nanti kelas Canva-nya bisa aktif atau bisa ke Zoom atau ke akses ke ini bisa maksimal. Ini bisa diakses oleh semua dan siapa saja yang punya link ini. Bahkan daftar nilai dan daftar tabungan. Tapi misalnya sekolah menghendaki pembuatan ini untuk umum, ya kan, berarti nanti disediakan judulnya adalah sekolah SD, terus nanti bisa dimanfaatkan sebagai PPDB juga. Jadi nanti siswa, wali murid apabila akan mendaftarkan anaknya tidak perlu ke sini dan tidak perlu minta formulir, langsung bisa ngisi dari rumah. Jadi ke sini tinggal menyerahkan formulirnya saja, menyerahkan foto sudah beres. Kita tinggal nyalin di buku induk. Nanti formulirnya diberi dari komputer bisa. Ya, kita bisa manfaatkan ini. Kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai media publikasi SD kita. Ya. Nanti bisa dibandingkan menu kegiatan dan sebagainya. Ini simple. Kemarin saya pas lokal 6 saya tampilkan ini karena saya
berhadapan langsung dengan guru SMP dan SMA, maka saya jelaskan bahwa ini program nasional. Tapi ternyata mereka pun belum pernah mencoba membuat seperti ini. Jadi mereka pun belum gitu. Jadi belum ini. Bukan hanya pembelajaran di menu sebelumnya Pak, di sini Pak. Ini tolong Anda. Di sini Pak, di sini Pak. Ke dongeng Pak. Nah ini dong kita. Baik, ini saja. Sampai belum lagi. Di sini saja. Nah, ya. Ini sampai sini ayo. Di sini anak-anak bisa menonton video kisah inspiratif yang saya buat di Canva juga. Ya, ada berbagai macam kumpulan dongeng. Ini saya buat di Canva. Kenapa saya suka di dapur memang seperti ini? Ini kesibukan saya setelah Zoom CGP atau dalam pengertian tugas CGP. Biasanya saya di dapur mencari inspirasi kenyamanan sendiri untuk mengolah program ini. Kenapa saya olah ini? Karena ternyata program yang saya buat ini adalah berkesinambungan dengan visi dan misi. Akhirnya saya buat sebagai bahan panen karya saya nanti di tanggal 3 dan 4. Bapak Ibu silakan mengunjungi stand kami tanggal 3 dan 4 di Purwokerto. Tanggal 3-nya saya lokal 7, setengah hari, tanggal 4-nya baru panen karya. Ada beberapa souvenir yang saya siapkan. Kelas kami siapkan untuk Bapak Ibu sini. Ini nanti akan saya tampilkan mengenai itu, nanti saya pinjam 5 atau 6 paket sebagai aksinya ke saya di panen karya nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai program. Jadi sih kalau saya nggak tanya ya, maksudnya saya juga ini kan sama ya membuat lewat kita, makanya kemarin kan saya minta file-file atau link dari Bapak, saya masukkan ke dalam itu, nanti juga saya, berarti saya kan nanti malah kalau Mas Yuri buku dan maka malah saya langsung kan ambil salah satu, berarti saya bisa ngambil satu kelas 6, nanti terus mau fokus yang paling lengkap materi apa, bisa matematika apa IPA apa, nanti terus seperti yang kemarin lah modul ajar, PPT, video, asesmen kan gitu. Saya nanti bisa ngadopsi di sini. Kemudian saya juga sama membuat double shift-nya kan, karena saya di sini nggak buka kelas, otomatis saya kan komunitasnya SD sekolah lah, nanti di sekolah itu juga nanti membuat kolaborasi dengan yang lainnya juga. Maksudnya alhamdulillah punya Mas Yuli dampak, nanti kan tinggal gitu kan. Jadi nanti dua yang lain bisa lah, nanti di setting, bisa untuk di kolaborasi dengan dia. Nanti finalnya sih kalau mau di publik nanti jangan seperti itu, masalahnya nanti dari pihak luar kok nanti kecampur kan, nanti bisa merubah data yang ada. Seperti itu. Terima kasih alhamdulillah Mas Yuli sudah menyiapkan membuat seperti itu, nanti teman-teman yang lain bisa mengadopsi dan bisa menambahkan. Jadi kalau kelas digital fokusnya di kelas ini, kelas 4, 5, 6 atau 5 dan bisa nanti bisa dimasukkan menjadi satu konsep sama ibu. Nah ini tinggal ibu menyiapkan menu saja, nanti kayaknya mengirim ke sini ke saya atau sebelumnya pikiran nanti pikiran bisa suatu saat nanti semoga saya bisa menularkan ini ke Bapak Ibu semua, jadi nanti bisa. Jadi jangan semua tapi ya bisa aja. Terusan Terus itu juga termasuk yang kegiatan-kegiatan sekolah, saya kan betul sekali kan kayak MPLS, pokoknya video-video kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan ya nanti pelajaran yang seperti.
Kalau kita fokus ke media, fokus ke perangkat modern, pasti sangat menyita waktu, dan 6 bulan ini sangat menyita berat badan saya. Kalau ini memang berproses biasanya, Iya. makanya kita memanfaatkan waktu itu. Misalkan anak sudah pulang dari jam 1 sampai 3 kok memang benar-benar tidak ada kegiatan, bisa mipil lah dari bahan apa. Kita kan bisa memanfaatkan AI itu bisa untuk membantu, nanti tinggal kita mengolahnya. Kemudian waktu liburan yang bisa kita nanti ya sambil tiket atau yang apa bisa. Kalau sudah di rumah mungkin dengan kesibukan, apalagi ibu-ibu jelas tidak mungkin. Ya, kenapa saya mengejar ini, karena target saya adalah sebelum panen saya sudah siap program ini, jadi saya betul-betul mengejar ini untuk persiapan panen karena di saat nanti kok kemudian ya jadi menggerak 6 bulan guys dikejar-kejar dengan ini. Apa sih yang akan saya jadi tantangan saat panen karya? Mulai sekarang mulai dipikirkan dan disiapkan. Alhamdulillah saya kepikiran ini 3 bulan sebelum panen karya, tapi saya punya 3 bulan menyiapkan sesuatu hal. Yes. Tapi belum maksimal, tapi saya bisa pamer ke depan mereka yang hanya baru merencanakan program dan belum menjalankan. Saya sudah membuat program dan menjalankan, itu saja, gitu kan. Terus di sini di kelas digital ini saya juga membuat menu kritik dan saran yang bisa diakses oleh wali murid. Jadi Bu Nita silakan ditulis saja. Ya Bu Nita kan dari murid. Disilakan ibu-ibu sosialitanya dikasih tahu, dapat mengakses menu kritik dan saran. Silakan, saya terbuka dengan kritik dan saran yang ibu sampaikan. Selama itu membangun, insya Allah saya siap memperbaiki diri dan saya siap menata diri ke depannya. Semoga setelah itu pengetahuan selesai, saya bisa membuat dampak positif di SDM mungkin itu saja sekilas program yang saya sampaikan. Nanti kita langsung ke MPI, bagaimana sih kita bisa membuat MPI media pembelajaran interaktif yang kita bisa buat. Cukup setengah jam lah, kita lama. Nanti kita coba mempraktekkan. Jadi silahkan laptopnya dikeluarkan, karena kalau saya hanya ngomong, MPI itu tidak bisa berjalan dan pasti akan lupa bagaimana sih kita akan belajar buat MPI dengan basic Canva. Ya. Saya akhiri dulu pertemuan pemetaan aset ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop, Pak. Sudah.